Bagian 19 Tuan Edwards membawa hadiah tahun baru. Hari-hari kini pendek, dan dingin. Angin bersiul tajam, tetapi salju belum juga turun. Yang turun hanyalah hujan dingin. Hari demi hari hujan turun terus, berdetak-detak di atap dan tercurah di tepiannya. Mary dan Laura tinggal di dalam rumah terus, duduk dekat api menambah potongan-potongan pada selimut mereka yang terdiri dari 9 bidang potongan. Kalau tidak mereka membuat boneka-boneka kertas dari kertas-kertas bekas bungkus, sambil mendengarkan suara hujan. Setiap malam begitu dingin hingga mereka mengira paginya akan bisa melihat salju. Tetapi yang mereka lihat di pagi hari hanyalah rumput yang basah kuyup. Mereka menempelkan hidung di kaca jendela. Untung juga mereka punya jendela kaca, hingga walaupun jendela tertutup untuk melawan hawa dingin, mereka masih dapat melihat keluar. Tetapi mereka ingin sekali melihat salju. Laura sedikit khawatir. Tahun telah dekat. Sekarang hari apa? Hampir tiap hari mereka bertanya dengan rasa khawatir. Tahun baru kurang berapa hari? Mereka menghitung-hitung terus dengan jari. Sampai akhirnya tahun baru kurang 1 hari lagi. Pagi itu hujan masih juga turun. Langit hitam kelabu, tak ada satu titik pun yang cerah. Mary dan Laura merasa yakin, tahun ini mereka tak akan dapat merayakan tahun baru tetapi mereka masih juga berharap. Menjelang tengah hari, cuaca sedikit berubah. Awan mendung yang meliputi langit retak sedikit, memperlihatkan langit biru yang makin lama makin membesar. Matahari bersinar terang, burung-burung bernyanyi. Ribuan titik air gemerlapan di ujung-ujung rumput. Tetapi waktu Ma membuka pintu untuk memasukkan udara segar, mereka mendengar sungai banjir menderu. Tadinya mereka tidak memikirkan tentang sungai itu. Kini mereka jadi yakin, tak ada tahun baru, sebab Tuan Edwards tak akan dapat menyeberangi sungai yang meluap itu. Pa masuk, membawa seekor kalkun gemuk. Kalau beratnya kurang dari 20 pon, katanya, ia akan makan kalkun tersebut berikut bulunya. Kemudian Pa bertanya pada Laura, hebat bukan makan tahun baru kita nanti? Kau kira kau dapat menghabiskan sebuah pahanya? Laura menjawab, ya, dapat. Tetapi ia tak tampak gembira sedikit pun. Mary bertanya pada Pa apakah sungai masih banjir. Dan Pa menjawab airnya masih naik terus. Ma berkata sungguh sayang bila sungai banjir. Kasihan Tuan Edwards, di malam tahun baru ini ia terpaksa harus puas dengan makan masakannya sendirian. Mereka telah mengundang Tuan Edwards untuk makan malam bersama di malam tahun baru ini. Tetapi Pa berkata takkan mungkin ada orang yang mampu menyeberangi sungai saat ini. Bisa-bisa lehernya putus bila memaksa menyeberang juga. Tidak, kata Pa, arus sungai begitu deras. Terpaksa kita putuskan bahwa bahkan besok pun tak mungkin Edwards datang mengunjungi kita. Karena Tuan Edwards tak bisa menyeberangi sungai. Laura dan Mary mencoba bersikap seolah-olah mereka tak bersedih hati. Mereka menonton Ma membersihkan kalkun gemuk itu. Betul-betul gendut. Mereka berdua adalah anak-anak yang cukup beruntung punya rumah yang nyaman, punya perapian untuk menghangatkan badan, dan kalkun yang begitu gemuk untuk makan malam tahun baru. Memang betul kata Ma, mereka berdua sangat beruntung. Tak apa bila Tuan Edwards tak mendatangi mereka tahun ini. Hari lainnya Tuan Edward biasa datang pasti datang. Bagaimanapun, Laura dan Mary merasa sedih juga. Selesai makan malam itu, mereka membasuh muka dan tangan, mengancingkan gaun tidur dan memasang kerudung tidur, dan diam-diam mengucapkan doa. Kemudian mereka berbaring dan menarik selimut. Malam itu sama sekali tidak seperti malam Natal. Pa dan Ma duduk termangu-mangu di dekat perapian. Setelah beberapa lama Ma bertanya pada Pa mengapa ia tidak memainkan biolanya. Pa berkata, malas, kerelain. Beberapa lama lagi mereka terdiam. Kemudian Ma tiba-tiba berdiri. Aku akan bersiap memasak, anak-anak, katanya, siapa tahu ada yang tamu datang. Timbul harapan Laura, tetapi harapan itu segera padam lagi waktu mengingat sungai yang banjir itu. Tidak, tak akan ada yang akan terjadi. Mereka memperhatikan Ma semua dari tepi selimut mereka. Nah, kini tidurlah anak-anak, kata Ma, menciumi mereka, pagi akan segera tiba bila kalian tidur. Ma duduk kembali di dekat perapian. Laura sudah hampir tertidur. Ia terjaga waktu Pa berkata, kau membuat mereka makin sedih saja, Caroline. Dan sayup-sayup ia mendengar Ma menjawab, tidak, Charles. Masih ada gula putih itu. Tetapi mungkin percakapan itu hanya dalam mimpi saja. Kemudian ia mendengar Jack menggeram marah.
Kancing pintu pun seakan-akan diguncang-guncang dari luar. Dan terdengar orang berseru-seru, "Inggels! Inggels!" Pa membesarkan api dan membuka pintu. Dari ambang pintu Laura melihat bahwa di luar kelabu. "Astaga, Edwards! Masuklah, cepat! Apa yang terjadi?" seru Pa. Laura melihat kaus kakinya masih lemas, kosong. Dibenamkannya mukanya ke bantal. Ia mendengar Pa menambah kayu di perapian, dan Tuan Edwards berkata bahwa ia terpaksa mencopot semua pakaiannya serta membungkusnya untuk kemudian ditaruh di atas kepalanya waktu ia menyeberangi sungai. Giginya gemertak, dan suaranya gemetar kedinginan. "Kalau sudah hangat, pasti ia tidak apa-apa," kata Tuan Edwards lagi. "Itu terlalu berbahaya, Edwards," Pa menukas Tuan Edwards. "Kami sangat senang kau datang kemari, tetapi untuk apa mempertaruhkan nyawa hanya untuk suatu makan malam tahun baru? Gadis-gadis cilikmu harus merayakan tahun baru ini sebagaimana mestinya," sahut Tuan Edwards. "Aku tak mau sebatang sungai saja menghalangiku menemui mereka, setelah begitu jauh kujemput hadiah-hadiah mereka dari Independence." Laura bangkit tegak. "Anda membawa hadiah?" serunya. "Tentu saja," sahut Tuan Edwards. "Di mana? Kan? Bagaimana rupanya? Apa katanya? Betulkah dia memberikan sesuatu untuk kami?" Mary dan Laura ribut bertanya. "Tunggu, tunggu." Tuan Edwards tertawa, dan Ma berkata ia akan menyimpan hadiah-hadiah dari Tuan Edwards, seperti yang dikehendaki Tuan Edwards. Ma melarang keduanya mengintip waktu ia menyimpannya. Tuan Edwards duduk di lantai dekat tempat tidur Mary dan Laura serta menjawab semua pertanyaan mereka. Mereka pun berusaha untuk mengintip apa yang dikerjakan Ma. Mereka tak tahu hadiah apa yang dimasukkan Ma ke dalam karung penyimpanan hadiah mereka. Sementara itu Tuan Edwards bercerita. Waktu ia melihat air sungai naik terus, dia berpikir tak mungkin dapat menyeberanginya. "Tetapi Anda dapat," tukas Laura. "Ya," sahut Tuan Edwards, "tetapi arus sangat deras. Tapi mungkin dapat menyeberangi ya, karena aku yang bertubuh kurus. Bagai pisau cukur ini pasti dapat menyeberang dengan mudah." Edwards memutuskan untuk pergi menjemput hadiah yang sudah dibeli pas sebagian ke Independence, dengan berjalan kaki sebab kuda-kudanya telah dicuri orang, berjalan kaki di hujan lebat itu. Tanya Mary. Tuan Edwards berkata ia mengenakan jas hujan. Dan betul juga dia berpapasan di jalan besar Independence dengan orang. Di siang hari, tanya Laura. Menurut pikiran Laura tak mungkin bertemu orang di siang hari karena belum ada orang lain di daerah itu. "Tidak," kata Tuan Edwards, "waktu itu malam." Dan, ia menambahkan sebelum ada pertanyaan lagi, ia dapat melihat orang Indian karena kebetulan ada sinar lampu keluar dari jendela-jendela. "Tempat-tempat minum, bagaimana Anda tahu dia itu benar-benar orang Indian?" tanya Laura. Tuan Edwards berkata orang Indian dikenal rambutnya dihiasi bulu burung. Dan ia tahu orang itu Indian dari kulit tubuhnya yang gelap. Saat itu Ma berkata, "Sudah, anak-anak, kini kalian boleh melihat hadiah kalian dari Pa dan Tuan Edward." Sesuatu bersinar cemerlang di ujung pembungkus hadiah itu. Ia berseru gembira dan melompat dari tempat tidur. Mary juga, tetapi Laura lebih cepat. Benda yang mengkilap itu ternyata sebuah cangkir logam. Mary juga mendapat sebuah, persis seperti milik Laura. Kini mereka memiliki cangkir-cangkir sendiri. Tak usah bergantian minum dari satu cangkir lagi. Laura melompat-lompat gembira, berteriak-teriak dan tertawa. Mary diam saja, tetapi matanya juga memancarkan sinar gembira saat ia melihat-lihat cangkirnya. Kemudian masing-masing memasukkan tangan ke karung itu lagi. Mereka menarik sebatang kembang gula yang panjang sekali. Mary dan Laura terpesona memandang kembang gula mereka. Begitu panjang, indah, bergaris-garis merah dan putih. Laura menjilat kembang gulanya. Satu jilat saja. Mary tidak. Ia pandai menahan diri. Ia tidak menjilat kembang gulanya, walaupun hanya satu jilat. Karung hadiah mereka masih belum kosong. Mary dan Laura masing-masing kini mengeluarkan sebuah bungkusan kecil. Mereka membuka bungkusan tersebut. Isinya sebuah kue berbentuk jantung yang bagian atasnya berwarna coklat dan ditaburi gula putih. Gula putih yang mengkilap bercahaya bagaikan salju. Kue-kue itu terlalu indah untuk dimakan. Mary dan Laura tak puas-puas memandangi kue masing-masing. Tapi akhirnya Laura tak tahan. Ia menggigit sedikit di bagian bawah kuenya, hingga tak terlihat dari bagian atas. Dan ternyata bagian dalam kue tersebut putih.
Kue itu dibuat dari tepung putih dan dimaniskan dengan gula putih. Sebenarnya Mary dan Laura tak perlu lagi melihat ke dalam karung itu. Hadiah berupa cangkir, kembang gula dan kue tadi sudah jauh di luar harapan mereka. Mereka begitu bahagia hingga tak dapat bicara. Tetapi Mama menganjurkan mereka untuk melihat lagi, kalau-kalau kaus kaki mereka belum kosong. Dan mereka memasukkan tangan ke karung hadiah masing-masing. Benar juga. Di ujung kaus kaki mereka menemukan sekeping mata uang penny, 10 senan, yang masih baru. Dalam mimpi pun mereka tak pernah mengharap akan dapat memiliki sekeping uang penny. Walaupun hanya 10 sen tapi menjadi milik mereka sendiri. Dan mereka juga tak berani mengharap akan memperoleh sebuah cangkir, sebuah kue, sebatang kembang gula, dan sekeping penny baru sebagai hadiah tahun baru. Betul-betul suatu tahun baru yang sangat luar biasa. Mestinya Mary dan Laura harus segera mengucapkan terima kasih pada Tuan Edwards yang telah membawa hadiah-hadiah indah itu dari Independence. Tetapi keduanya telah melupakan Tuan Edwards. Bahkan mereka telah lupa pada Pa yang sudah membelinya. Untunglah Ma mengingatkan dengan suaranya yang lembut, "Anak-anak, apa kalian tidak mengucapkan terima kasih kepada Tuan Edwards?" "Oh, terima kasih, Tuan Edwards. Terima kasih," mereka berkata. Dan mereka mengucapkan itu sepenuh hati. Pa juga menjabat tangan Tuan Edwards. Bahkan berulang kali ia menjabat tangan itu dan mengucapkan terima kasih. Pa, Ma dan Tuan Edwards tampaknya menahan diri untuk tidak menangis. Laura tak tahu kenapa, karenanya kembali ia memperhatikan hadiah-hadiahnya yang indah-indah itu. Laura mengangkat muka lagi waktu didengarnya Ma berseru tertahan. Ternyata Tuan Edwards sedang mengeluarkan beberapa butir ubi jalar dari sakunya. Katanya lah membawa ubi-ubi itu untuk membantu keseimbangan badannya saat ia berenang sambil membawa buntalan barang-barang di kepalanya. Mungkin ubi itu bisa dimakan bersama daging kalkun. Ada 9 butir ubi manis yang dibawa Tuan Edwards. Semuanya dibeli dari kota juga. Ini sudah lebih dari luar biasa. Pa juga berkata begitu. Kau terlalu baik hati, Edwards, terlalu baik hati. Rasa terima kasih mereka takkan cukup untuk membalas budi Tuan Edwards. Hari telah pagi, tetapi Mary dan Laura terlalu gembira untuk menikmati sarapan mereka. Mereka minum susu perlahan-lahan dari cangkir-cangkir baru mereka. Tetapi mereka tak dapat menelan bubur tepung jagung atau sayur kelincinya. "Jangan paksa mereka, Charles," kata Ma. "Lagi pula sebentar lagi sudah waktu makan siang." Untuk makan siang di tahun baru itu terhidang kalkun panggang yang lembut dan lezat. Juga ubi jalar yang sudah dibersihkan hingga dapat dimakan bersama kulitnya. Ubi jalar tersebut dipanggang dalam abu perapian. Juga roti yang terbuat dari tepung terigu putih. Dan setelah itu setup arbe kering. Serta beberapa kue kecil. Kue-kue kecil ini dibuat dengan gula merah dan bagian atasnya tidak ditaburi gula putih. Selesai makan Ma dan Tuan Edwards duduk-duduk dekat perapian, membicarakan tentang hari-hari mereka di tahun yang silam, baik yang di Tennessee maupun yang di Rimba Besar. Mary dan Laura tidak memperhatikan pembicaraan mereka. Mereka asyik memandang kue mereka yang indah, bermain dengan uang penny mereka, dan minum air dengan cangkir mereka yang baru. Sedikit demi sedikit mereka juga menjilati kembang gula mereka hingga ujung kembang gula tadi makin mundur serta makin runcing. Benar-benar tahun baru yang sangat membahagiakan hati.